Sing bingung ku umat, Pak. Bukan pemimpin. Si pemimpin seneng. Coba sampean ditanya, nek terjadi konflik, pemimpin nanti belayu telea. Melarikan diri. Pada tanglet masalah keseimbangan hadis ini, imal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadabas. Bagaimana kita menseimbangkan tentang hadis perkara dunia dan akhirat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet masalah keseimbangan hadis ini, imal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadabas. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi kejadian yang terjadi sekarang? Muncul guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang mempertahankan jatman, yang satu juga mendirikan jatma aswaja dalam menyikapi kita supaya dalam ilmu tauhid atau tasawuf ini kita punya pendirian kekokohan dalam memandang peristiwa yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Berarti kula digiring ke arah politik ya. Ora apa-apa. Rasulullah ya tidak melarang, bahkan mendidik tentang politik, cuman politik yang benar. Wis, nanti saya bicara politik yang benar terkait jatman niki. Terima gak terima iku dudu urusanku. Sing penting tak sampai no nasihat biar nggak ada khilaf di antara dua kelompok. Pun bagaimana kita menseimbangkan tentang hadis perkara dunia dan akhirat tadi. Piye carane urusan dunia dan urusan akhirat itu seimbang. Walaupun miturut surat Al-Qasas ayat 77 itu Allah lebih mementingkan perkara akhirat loh ya. Tapi bukan berarti urusan dunia itu tinggal nggak penting, ya penting. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kau tinggalkan bagiamu di dunia. Ini maksudnya adalah hukum syariat. Kalau darul akhirah hukum hakikat. Kalau bicara tali hablum minan nas dan hablum minallah, tapi lebih kau kencengkan hablum minallah. Terus bagaimana ada keseimbangan itu? Jenengan kedah derek sistem Rasulullah. Nyun sewu. Kita itu syariat ini beda-beda, Pak. Ada yang 10%, ada 20%, ada 40%, bahkan ada yang 100%. Tingkat pengetahuan syariat kita beda. Pak, Bu, jenengan iki umuripun minggli. Tahu minggli nggih? Wis nyedeki kematian. Miturut surat Al-Qasas tadi, umur kados jenengan kali kula 50 munggah iku sudah minggli, kudu lebih mentingkan hubungan hati langsung datang Gusti biar seimbang dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tentang menjaga hubungan hati kepada Allah itu ada dua sistem, Pak. Ada dua cara. Torikotani, ada dua cara. Jenengan kali kula dalam hal menjalin hubungan hati langsung pada Allah ada dua cara. Satu, dengan cara sistem majedubun, wis gak ngereken urusan dunya,
urusan syariat wis gak sampean pikir, saenake dhewe. Sing penting jenengan iki njaga ruhaniyah sampean berzikir terus menerus setiap napas bahkan setiap detik kepada Allah. Ada yang seperti ini, Pak. Urusan jasad iki bah mangan bah gak mangan, bah rokokan bah gak rokokan, bah duwe dhuwit gak bah gak duwe dhuwit, keluarga kaliren apa enggak ora urus. Wonten sing model ngeten iki, iku majidipun. Biar orang itu sobo masjid, aku sobo gerdu. Biar orang mencaci saya, wis ora urus. Ada yang seperti ini. Yang kedua, ada sistem yang kedua adalah wasilun. Nah ini yang biasanya yang Rasulullah memberikan cara untuk melakukan sistem wasilun ini. Sistem di mana jenengan ini sesuai di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunyo boten jenengan tinggalkan. Bagian jenengan ning dunyo tidak jenengan tinggalkan. Ketika sampai nikah, yo nikah. Kewajiban nikah ngingoni, kerja yo kerja, semuanya. Artinya patuh di dalam hukum syariat. Ada dua hukum, larangan ditinggal, perintah jalankan. Ngeblak persis Rasulullah. Kalau dagang yo jangan sampai ada riba, nimbang barang lah kok digandoli timbel dili, wah dikalikan ping piro Pak, walaupun ukuran timbangan itu paling titik nih pinten Pak, ditumpangi duit ini kalau Pak, duit koin ini kalau, tapi nek diping pinten. Nah Rasulullah tidak seperti itu. Udah, biar seimbang antara hukum jobo sampai hukum jero, maka terapkanlah hukum jero di tengah-tengah hukum jobo. Sosialisasikanlah, praktekkanlah hukum hakikat di tengah-tengah ketika saat jasmania sampean iki melakukan hukum syariat. Ibaratnya wong sholat baru ketemu khusyuk ada di situ. Sebab waktu sholat hati sampean sibuk memandang bersaksi wujudnya Allah di dalam diri jenengan. Sapa ya sing ngetekno aku iki sok ngadeg. Rasa langsung sambung menyang urip di situ. Ruku, sujud, duduk begitu. Terus menerus. Maka disitulah yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang mukmin inilah yang akan mendapatkan sholat dalam keadaan khudur, khusyuk pada Allah di sini. Jadi kesimpulannya untuk menseimbangkan, praktekkan hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat. Yang kedua, mensikapi tentang ulama-ulama khususnya di Pulau Jawa, dua kelompok yang disebut jadman. Pun didelok kula umurin nom, jenengan wis sepuh-sepuh pun didelok takon mriku. Undur makolah wala tandur mangkolah. Wis niki modal awal. Janganlah kau lihat saya ini masih anak kecil berumur 57, jangan. Sementara jenengan sudah di atas 70, jangan. Lihatlah nasihat yang ini datangnya tidak dari bersumber dari saya, tapi dari Allah kita semuanya. Ilahukum ilahu wahid. Iku nek sadar, nek gak sadar, oh yo kowe ngomong apa ya. Oke, rapopo. Tetap saya katakan, dan itu urusan jenengan terima gak terima monggo kersa. Jikalau kedua-duanya ini pingin digungno masyarakat, ingat, buka makalah, salah satu makalah di dalam kitab Hikam membahas tentang tasawuf. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Perbuatan apapun ibadah jenengan yang katanya menolong umat dan lain sebagainya, sholat, zakat, puasa, di mata Allah tak akan ternilai. Manakala di dalam hati kita munculnya atiku mingkol bin rohibin, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Contoh, mana perilaku yang jelek di mata Allah tapi di mata manusia bagus.
Contoh ini tadi, Anda ingin menyelamatkan umat, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jadi nyun duka di langkung rumiyin Mbah Yai, ya ngaten nggih kula nggih. Ketika hati kita itu condongnya terhadap selain Allah Al-Haq, Al-Wahid, Al-Ahad, berarti condongnya karena manusia, maka di mata Allah tidak ternilai. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun Pak, itu Allah katakan seperti patung, tak akan bermanfaat, alias di mata Allah itu tidak bernilai apa-apa manakala tidak disertakan ikhlas. Lah, ikhlas yang dimaksud di sini adalah al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Anda meninggalkan perkara itu dengan ikhlas. Artinya gak rumangsa yen awake sing agawe. Wis titik. Dalam hati gak muncul i'tiqad, keimanan kalau kita yang melakukan. Justru dalam hati yusahidu anna annal fa'il huwallahu ta'ala, yang beragawe, yang beraf'al, yang melakukan cuman hanya hidup dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu. Inilah ikhlas. Jikalau penyakit ingin digungno wong, ingin dipuja masyarakat, ingin dapat pengikut yang banyak, penghormatan yang banyak, mohon maaf Mbah Yai, mohon maaf Habib, kok ngomong Habib Bang, mohon maaf terhadap semuanya lah, yang dua kaidah ini mohon maaf, di mata Allah tak ternilai miturut kacamata hakikat ini tadi. Lah bagaimana kita mensikapi? Ngeten mawon, perkara sing wis kedelunyur bukan berarti kita jarkan, kita biarkan. Perkara yang sudah terjerumus bukan berarti kita biarkan, kita tolong. Bagaimana keduanya ini tidak bermusuhan, gitu aja. Bagaimana kita keduanya ini kita ciptakan biar di situ tidak khilaf. Apa bisa? Kuncinya cuma satu, keduanya harus bertauhid, cukup. Kalau enggak, tak jamin gegeran. Wis tak jamin gegeran. Yang satu mempertahankan supaya banyak pengikut dan lain sebagainya, yang satunya juga begitu. Wis kalau mari nih Pak, kalau jenengan tanya bagaimana kita mensikapi, kalau kita sendiri satu sisi sibuk dengan zikir kita pada Allah, tapi bukan berarti satu sisi kita biarkan. Mana bentuk amar ma'ruf nahi mungkarnya kalau kita diam? Kita harus menserukan kepada kedua belah pihak supaya bertauhid. Titik ada di situ. Pokoknya kemarin pertemuan Jatman di wilayah Jawa Tengah yang diletakkan di Kabupaten Kebumen, kami yang dijadikan satu-satunya pembicara. Oke, tanggal berapa itu? Kemarin tuh habis lebaran itu. Saya cuman satu bicaranya, piye carane pengikut di dalam thariqah kita itu lekas usul pada Allah. Pak Nyun Sewu, khusus saya ini saya tujukan pada para mursyid dalam thariqah kedua Jatman ini. Khusus dengarkan saya bicara, apa Anda tidak malu khilaf gara-gara thariqah atau Jatman sementara pengikut Anda belum usul pada Allah? Malu enggak? Malulah. Jangan kau pikir masalah Nyun Sewu, jamaah kita yang sudah tua-tua ini berthariqah berzikir belum sampai-sampai ke Allah kewusulan, terus kita satu sisi gegeran masalah Jatman. Nggak malu tak kita? Yus malu oh, nek menurut kula. Nek jenengan gak malu berarti nggak punya kemalu. Mohon maaf jika ini ekstrim loh Pak. Saya tidak punya maksud apa-apa. Biar kita semuanya itu dalam kondisi baik-baik saja. Gak ingin toh Indonesia gegeran.
perang Palegrek kayak sing dhisik zaman Mojopahit. Gak pingin toh antara pribumi satu dengan pribumi lain kita benturkan. Tapi kalau Anda memang awalnya berniat seperti itu, ingin membenturkan, nyun sewu, percaya nggak percaya, dilungkas mate. Karena ngoten tok mawon. Karena Allah tentang masalah Indonesia sampai tinggal ini Quran. Mungkin lah nek wis ketemu Al-Qur'anul Qadimi, Indonesia itu sapa? Negara sing apa? Sampeyan ngerti nanti. Sampeyan lihat nyun sewu, Indonesia ini bangsane kuwat, negara ini sitok. Jerone negara ini berbangsa, tapi di barat, di timur tengah negarane akeh bangsane mek sitok ora iso rukun. Tapi Indonesia negara ini siji bangsane sak pirang-pirang rukun. Mbok sampe tingali nek wis muncul Al-Qur'anul Qadimnya sampean paham. Oh, Indonesia berarti ada di dalam Al-Qur'an. Makanya saya tadi katakan, engko resikoku paling titik cilik di penjara. Wis ngoten mawon. Sampeyan ingat zaman Sayyidina Ali. Ketika beliau medar sakarung kitab ilmu. Kaum Khawarij bagaimana? Bagaimana ketika Al-Khalat hanya mengatakan fi jubati la fi jubati illallah. Tebal. Terus muklason ya apa? Mesti tebal. Lihat mawon kok. Dan itu tidak menjadikan saya mundur sak jengkal. Tidak. Tetap saya akan berjalan ke depan walaupun resiko yang saya anggap tidak ringan, tapi itulah memang sunatullah bagi saya. Udah. Karena di dalam hati saya, itikat saya al-haq, wajib risalah ini kami sampaikan. Ingat Rasulullah, kaum kafir Quraisy yang dipromotori Abu Jahal, Abu Lahab dibunuh toh. Akhirnya turunlah ayat Allah untuk hijrah ke Madinah. Lah ngoten toh? Udah. Lah saya nanti dimodelkan yang bagaimana, terserah Allah. Pun ngoten mawon kula. Terserah Allah. Yang jelas perlu digarisbawahi, saya adanya menyampaikan risalah nasihat ini bukan berarti saya benci satu dengan yang lain, tidak. Inginnya kami ini menjadi ummatan wahidah, umat yang tunggal. Satu-satunya cara harus bertauhid. Kalau tidak bertauhid kedua belah pihak nggak mungkin akan bisa rukun. Titik intinya wonten mriku. Lah kalau kita sudah belajar dan memegang tali Allah, terus Allah tidak menggerakkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yo ojo nekat-nekat sampean. Artinya, mohon maaf, kita itu wajib pertama menjaga tali Allah. Apalah ya kita itu membetulkan talinya orang lain sementara tali kita putus? Nggak layak, Pak. Ayatnya sudah ada, ku anfusakum, setelah itu wa ahlikum naro. Kalau jenengan sudah tahu kebenaran itu terletak di mana, maka raihlah hal itu dan lihatlah orang dekat Anda ketika belum mendapatkan kebenaran, berikanlah kebenaran itu terhadap mereka. Aku yakin Pak, jenengan kalau sudah memegang tali Allah ini, melihat anak istri yang pada saat ini masih belum bisa menerima, kasihan teman, kasihan. Makanya oleh karenanya Allah katakan wa ahlikum naro, udah jaga juga ahlimu dari siksa api neraka. Di dunia piye carane atine anak istri itu hatinya nggak dipenuhi oleh rasa panas, makanya bertauhidlah. Saya juga begitu, antara jatman satu dengan yang lain yang membuat tandingan ya toh, mungkin ya ini kan secara nasional yang sah kan, siapa namanya, Mbah Yai Khalwani toh. Oke, itu terakui secara skala nasional, tapi ada yang nggak terima, membuat baru. Udahlah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya apa kita berseteru gara-gara pengikut, sementara kita itu dilungkas game. Jadi kan harus minggli, tahu minggli nggih? Gawil. Coba kembalilah kepada surah Al-Qasas ayat 77. Ayo kita mikirkan hubungan hati pada Allah langsung. Kalau kita belum baik, apa bisa kita memperbaiki jamaah kita?
Kita yang masih buta pada Allah, apa mungkin bisa menuntun jamaat kita yang buta kepada Allah? Nggak mungkin. Logis saya katakan, saya buta mata saya, ada orang 1000 buta ingin dihantarkan nyun sewu ke alun-alun Sidoarjo, bisa saya mengantar? Nggak bisa, Pak. Logisnya seperti itu. Logisnya seperti itu. Tanda disebut sebagai kekasih Allah itu bukan dilihat dari karomah, bukan. Sakti isok melaku ndukur bumi, ndukur banyu. Sakti ngelempit bumi nama kasak jangkah. Sakti ngerti opo isi kandungannya hati manusia lain. Itu bukan tanda-tanda kekasih Allah. Kembalilah kepada Al-Quran surat Yunus 6263. Apa tanda kekasih Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam kurung hati selalu tatmainul qulub. Gara-gara diilangi jabatan ini ngamuk-ngamuk, gaya jabatan maneh gara-gara nyun sewu. Tapi ayat 62 63 ini siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mboten amanu saja, Pak. Kita itu tidak hanya beriman saja tapi ihsan. Wa kanu yattaqun maksudnya adalah ihsan ini. Alladzina, siapa orang yang hatinya itu tidak mudah gelisah, yang disebut kekasih Allah, yaiku alladzina wong akeh amanu kang podo iman sapa ladina ilallah maring Gusti Allah. Ai temriku maksude wa kanulan ono sapa ladina iku yattaqun, imannya itu ihsan, makrifat pada Allah. Hati mandang Allah gak mandang makhluk tapi tak balekno maneh nek gak khilaf yo dunya gak rame. Tauhidnya tak kembalikan, sing gawe ngono ya sapa? Lah lapo son cangkemmu kok ngomong kaya ngono? Dilokno aku. Iya ya, sing gawe ngono ya Gusti. Adem wis. Wis terserah jenengan. Nek pancen kaya ngono ra kena dinasehati, ya udah. Wong iku hak sampean. Oh, dunia ini kayak rame son. Oh, ngoten ta, monggo. Tapi hatimu aja melok rame. Lah hatimu rame enggak? Rame ngono lho ah. Sik seneng dipujo masyarakat umat, pingin dipujo, dipuji, digumno. Senengmu iku sebab digumno. Sik tolen tauhid ya napa? Ayo. Az-zuhad, al-arif itu bagaimana mensikapi tentang pujaan masyarakat. Nek az-zuhad takut Pak, wedi. Sebab yang berhak dipuja hanyalah Allah. Takut dek iku menuhankan dirinya. Nek arif beda maneh. Karena memandang Allahnya, semua dari Allah kembali ke Allah. Jadi hatinya senang. Nggih. Jadi bagi kita yang masih az-zuhad mensikapi fenomena seperti ini, udah kita harus benahi terlebih dulu tali hati ini langsung datang Gusti Allah. Mata kalau sudah terbangun nasihati kedua-duanya. Ojo ngunu yang ngunu ning ojo ngono. Umat niki cek mboten bentur Pak, ngoten lho. Cek sing bingung ku umat Pak, bukan pemimpin. Si pemimpin seneng. Coba sampean ditanya, nek terjadi konflik pemimpin nanti belayo telea melarikan diri. Lha itu sampean eling paribasane wong Jawa ngomong Cina iku kari rong jodoh. Eling ya niku maksudnya kok wis tak kok apa-apa no modar nek pribumi iku ngamuk lho nggih, ujung-ujungnya kau akan lari. Berhasil visi dan misimu membenturkan pribumi. Makanya pribumi harus ada. Aku ngambil itu untuk kuno sih rek. Allah ya Karim, mohon maaf. Oleh karena saya ditanya akhirnya berbicara kesimpulannya biar nggak seperti itu, kedua belah pihak bertauhid lah. Aku yakin pengikut jenengan nanti akan meniru jenengan bertauhid. Begitulah harapan kami.